Bab 789, Seluruh Klan Mati. Ketika Sander Ye mendengar ini, dia langsung bersemangat. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memotongnya. Jelek. Kepala Mindo Suan langsung terbang. Darah itu seperti pilar. Dan jiwanya diserap oleh pedang King Suan dalam sekejap. Hapus sepenuhnya. Sander Ye mendongak dan melihat ke dalam kehampaan. Seorang lelaki tua berjubah datang melalui kehampaan. Aura yang kuat terus melonjak dari tubuhnya seperti gelombang. 100% keilahian. Sander Ye sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa 100% keilahian di sini jauh lebih kuat daripada 100% keilahian di peradaban hutan. Tidak, harus dikatakan bahwa tidak ada perbandingan sama sekali. Tampaknya memikirkan sesuatu, Sander Ye menoleh dan menatap orang di sampingnya, pergi ke pagoda. Yinia menatap lelaki tua di kejauhan dan mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia langsung memasuki pagoda kecil. Dia benar-benar tidak terlalu tertarik berkelahi, dan dia belum pernah ikut berkelahi. Setelah dia memasuki pagoda kecil, Sander Ye memandang lelaki tua berjubah di kejauhan. Yang terakhir menatap Sander Ye dengan matanya seperti pisau, aku ingin seluruh klanmu dimusnahkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, ruang dan waktu di depannya terbelah, dan dalam sekejap, sebuah pedang muncul di hadapannya tanpa peringatan apapun. Pedang Yi. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang King Suan karena dia ingin bertarung melawan keilahian 100%. Pria tua berjubah itu sedikit menyipitkan matanya, melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan langsung melonjak. Bang! Pedang Yi langsung terlempar, tapi detik berikutnya, pedang Yi yang tak terhitung jumlahnya menebas keras dari atas kepalanya. Bang! Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan lelaki tua berjubah itu terguncang mundur ratusan kaki. Tapi detik berikutnya, lelaki tua itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan, meninju, dan bekas tinju langsung mengenai Sander Ye. Dengan pemikiran di benak Sander Ye, ribuan konsep pedang berubah menjadi perisai mental untuk memblokir di depannya. Bang! Ketika tinju tiba, perisai pedang langsung hancur, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Sander Ye kembali ke tanah. Orang tua berjubah hendak mengambil tindakan lagi, tapi pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya terbelah, dan hampir 10.000 pedang Yi keluar. Kilatan keganasan melintas di mata lelaki tua berjubah itu, dan dia mengeluarkan suara gemuruh, seperti suara guntur. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, kekosongan itu langsung hancur, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan lagi, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye di kejauhan. Pada saat ini, Sander Ye perlahan naik ke langit, dan di atas kepalanya, ada gulungan berbentuk pedang melayang. Gulungan pedang galaksi. Begitu Sander Ye berpikir, gulungan pedang itu bergetar hebat dan berubah menjadi galaksi tak berujung yang melayang di belakang Sander Ye. Detik berikutnya, energi pedang bintang tak berujung ditembakkan dari galaksi. Dengan kekuatan pedang tak tertandingi, kekuatan energi pedang bintang ini telah meningkat pesat. Setiap energi pedang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, mata lelaki tua berjubah itu tiba-tiba menyusut. Dia tidak berani ceroboh lagi. Dia mengambil langkah ke depan. Patung virtual setinggi 1000 kaki muncul di belakangnya. Patung virtual juga mengatupkan kedua tangannya. Aliran api terus mengalir. Gemuruh. Sepanjang kehampaan, energi pedang dan cahaya api yang tak terhitung jumlahnya terus bertabrakan, dan seluruh kehampaan mulai dihancurkan dan dimusnahkan inci demi inci pada saat ini. Dengan begini, setelah sekitar 1/4 jam, Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menabrak patung virtual itu. Ketika lelaki tua berjubah melihat pemandangan ini, niat membunuh muncul di matanya, dia meraung, dan gelombang api naik ke langit dari patung itu. Bang! Dalam sekejap, seluruh medan perang yang kosong berubah menjadi lautan api. Dan saat pedang Sander Ye menyerang, gelombang api dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak, dan dalam sekejap, seluruh kekosongan mulai dimusnahkan.
Dan Sander Ye dan lelaki tua berjubah juga mundur dengan kasar di saat yang bersamaan. Setelah mundur hampir puluhan ribu kaki, Sander Ye berhenti. Setelah dia berhenti, tubuhnya lemas dan dia hampir terjatuh. Konsumsi pengaktifan gulungan pedang galaksi terlalu besar. Terlebih lagi, kekuatan lelaki tua berjubah itu terlalu kuat, sehingga tubuhnya tidak tahan lagi. Pada saat ini, tubuhnya sepertinya telah terkuras habis, dan bahkan jantung kehidupan dan pohon keramat alam agak tidak dapat pulih. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pria tua berjubah itu tidak dalam kondisi baik saat ini. Patungnya telah hancur, tubuhnya dipenuhi bekas pedang, dan darah terus mengalir. Melihat Sander Ye, ekspresi lelaki tua berjubah itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Tentu saja, dia sangat terkejut. Kultivator pedang muda di depannya hanya berada di tingkat keilahian 20%, tapi kekuatan tempur lawannya sangat menakutkan. Ini tidak normal. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan musuh. Pada saat ini, lelaki tua berjubah itu mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa tubuh Sander Ye sedang menyembuhkan diri dengan kecepatan yang mengerikan. Pria tua berjubah itu sedikit menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Di kejauhan, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayo kita bicara." Orang tua berjubah berkata dengan galak, ingin menunda. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Biarpun dia merasa tidak enak badan, Sander Ye tidak peduli dengan hal lain saat ini. Dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuh lelaki tua berjubah itu. Jelek. Suara robekan yang tajam dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Tak lama kemudian, keduanya bertarung bersama lagi. Di tempat terlarang yang misterius. Seorang lelaki tua berpakaian linen tiba-tiba muncul di depan area terlarang. Dia hendak melangkah maju ketika seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul tak jauh di hadapannya. Lelaki tua berambut putih itu terkekeh, "Nandi Taya, kamu tidak boleh memasuki tempat ini." Orang tua berpakaian linen bernama Nandi Taya memandang sekilas ke orang tua berambut putih itu dan berkata, "Zenot Xuan, aku ingin bertemu dengan cendekiawan tertinggi." Zenot Xuan mencibir, "Apakah menurutmu itu mungkin?" Nando Taya menatap Zenot Xuan tanpa berkata apa-apa. Zenot Xuan tertawa kecil, lalu berkata, "Nando Taya, sejujurnya, bocah kultivator pedang itu tidak ada hubungannya dengan klan Taya, jadi kenapa kamu menjadi musuh klan Xuan karena dia?" Nando Taya tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Bukankah itu karena klan Xuan berkomplot melawan klan Taya terlebih dahulu? Zenot Xuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Apa daya? Siapa yang menyuruh Johnny kalian bodoh?" Nando Taya tetap diam. Zenot Xuan berkata sambil tersenyum, "Jangan marah, kamu juga tahu bahwa aku orang yang lugas dan suka mengatakan yang sebenarnya, haha." Nando Taya perlahan menutup matanya, tapi tidak bergerak, juga tidak pergi. Zenot Xuan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit di kejauhan, lalu tersenyum dan berkata, "Pada saat ini, anak laki-laki kultivator pedang seharusnya tidak memiliki tulang yang tersisa." Nando Tala masih diam saja. Zenot Xuan hendak berbicara. Pada saat ini, bayangan virtual tiba-tiba muncul di samping Nando Taya. Bayangan virtual itu membisikkan sesuatu. Nando Taya tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Zenot Xuan dan berkata, "Coba dua jurus." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Melihat Nando Tala mengambil tindakan, wajah Zenot Xuan langsung menjadi gelap, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Di sisi lain, seorang lelaki tua dan seorang gadis sedang menyaksikan pertarungan antara Nando Taya dan Zenot Xuan. Lelaki tua itu mengenakan jubah mewah, janggut dan rambutnya semuanya putih, dan dia tampak baik hati. Wanita itu berusia 16 tahun dan memiliki keanggunan yang tiada taraf. Orang tua ini adalah Siano Asura, ketua klan Asura saat ini. Siano Asura tersenyum dan berkata, "Nak, menurutmu kenapa orang Taya melakukan ini?" Wanita itu berkata dengan tenang, "Klan Xuan berkomplot melawan klan Taya terlebih dahulu, klan Taya sedang membalas dendam."
Siano Asura memandang wanita itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin menyembunyikan kemampuan dari kakek juga? Wanita itu terdiam. Sedikit kerumitan muncul di mata Siano Asura. Kakek tahu bahwa kamu telah dikucilkan dalam keluarga sejak kamu masih kecil karena masalah identitas, jadi kamu bertindak hati-hati. Kakek bisa mengerti. Wanita itu menurunkan alisnya dan tidak berbicara. Siano Asura melanjutkan, sejak sepupumu meninggal saat masih bayi, klan lain telah menunggu klan Asura kita benar-benar terpuruk. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Setelah mengatakan ini, dia melihat wanita di depannya. 100% ilahi. Pada usia 19 tahun, dia berada di tingkat keilahian yang ke-10, dan dia akan membuka jalan sendiri. Bakat seperti ini sangat langka bahkan di seluruh peradaban Asura. Sangat disayangkan karena masalah identitas, wanita tersebut dikucilkan dalam keluarga sejak dia masih kecil. Selain itu, klan Asura membunuh ibunya, oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Asura selama ini. Untungnya, masih ada peluang untuk menyelamatkannya. Wanita itu tiba-tiba berkata, anak laki-laki kultivator pedang itu tidak sederhana. Siano Asura memandang wanita itu dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku. Wanita itu berkata dengan tenang, pria ini berada di tingkat keilahian kedua, tapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak kalah dengan tingkat keilahian yang ke-10. Kalau tidak demikian, cendekiawan tertinggi tidak akan terlalu menghargainya. Tidak hanya cendekiawan tertinggi tidak akan terlalu menghargainya, bahkan peradaban kosmik tingkat 4 yang misterius tidak akan begitu menghargainya dan memberinya benda ilahi. Terlebih lagi, orang ini berani datang ke peradaban Asura kita. Siano Asura sedikit menyipitkan matanya. Wanita itu melanjutkan, dia membawa banyak harta, tapi dia berani datang ke peradaban Asura kita. Apalagi setelah dia datang, menurut penyelidikan aku, dia hanya penasaran, tapi tidak kagum. Jelas, dia telah melihat peradaban yang lebih kuat atau dengan kata lain, dia sendiri berasal dari peradaban kosmik yang sangat kuat. Siano Asura berkata dengan suara yang serius, level 4. Wanita itu berkata dengan tenang, itu bukan tidak mungkin. Wajah Siano Asura menjadi gelap. Wanita itu tiba-tiba berkata, tentu saja, ini juga merupakan kesempatan bagi peradaban Asura kita. Karena pedang di tangannya pasti melampaui keberadaan peradaban kosmik tingkat ketiga. Kalau mendapatkan pedang itu, kekuatan individu akan meningkat secara kualitatif dan bahkan bisa mencapai level baru dengan bantuan pedang itu. Siano Asura mengerutkan kening. Wanita itu melirik kedua orang yang masih bertarung di kejauhan, lalu berkata, peradaban Asura punya dua pilihan. Yang pertama berteman dengannya. Tentu ada resikonya. Karena kalau dia benar-benar berasal dari peradaban kosmik tingkat keempat, dia mengetahui lokasi peradaban Asura kita, kemungkinan besar dia akan membawa para master untuk menghancurkan peradaban Asura. Pilihan kedua, bunuh dia sekarang dan dapatkan benda ilahi dia dan gunakan benda ilahi itu untuk meningkatkan peradaban Asura dengan cepat. Siano Asura berkata dengan suara yang serius, kalau dia benar-benar berasal dari peradaban kosmik tingkat 4. Wanita itu berkata dengan tenang, kalau begitu dia semakin harus dibunuh. Siano Asura tercengang. Wanita itu berkata, peradaban yang lebih tinggi memperlakukan peradaban yang lebih rendah tanpa belas kasihan, hanya ada penjarahan. Siano Asura terdiam. Mata wanita itu perlahan tertutup dan dia berhenti bicara. Dia belum mengatakan bahwa kondisi musuh tidak diketahui, jadi sangatlah bodoh kalau gegabah menjadi musuh, terutama karena pemuda itu datang ke peradaban Asura tanpa niat permusuhan apapun. Kalau dia punya pilihan, dia akan berteman dengannya bersama cendekiawan tertinggi. Antar peradaban tidak hanya bisa menjadi musuh, tapi juga berbagi peradaban dan membentuk aliansi. Tapi dia tidak akan mengingatkan lelaki tua di sebelahnya. Peradaban Asura hancur. Bukankah itu hal yang sangat bagus? Bersambung.